puncaknya adalah pada buku Jokowi's White Paper dan buku tambahannya seperti ini. Maka di situ ada penelitian yang dilakukan oleh Bang Ruston tadi, Jumatmu dan Pak Jokowi ada perbedaan yang sangat menyolok. Dan tambahannya adalah seperti ini. Nah untuk itu, itulah mainstream kita harus pertahankan terus, bahwa pemanggilan ini tidak seolah-olah menyentuh yang mengadukan perkara ini ke Polda Metro Jaya. Jadi kita mau memberikan pelajaran. Berikan jawaban yang begitu gamblang dari hasil riset yang dilakukan, bukan kedua yang dilakukan. Membuka, sangat terbuka ya kepada kami untuk menjelaskan sejelas-jelasnya, sedetil-detilnya, setenis-tenisnya apa yang menjadi objek penelitian kami, ya saya terutama, terkait dengan apa yang ditanyakan, yaitu analisis metode saya, yaitu analisis histogram, tentang pencocokan citra menggunakan model artificial neural networks, ya sejumlah model yang sudah pre-training atau sudah dilatih yang menjadi embedded dalam Python, dan berikutnya juga metode dalam pencocokan citra, terus juga metode dalam menganalisa sebaran nilai intensitas pada kanal RGB, semua saya jelaskan. Meskipun sudah ada di buku itu yang menjadi bagian dari buku di Jokowi's White Paper, tetapi saya menambahkan hal-hal penting lainnya karena secara spesifik ditanyakan menggunakan alat apa, mengupload di mana, dan bagaimana caranya, penggunaan software atau program yang saya tulis sendiri. Jadi kalau nanti diminta dalam penyidikan berikutnya, kalau memang diminta nanti source code atau kode sumber yang saya tulis sendiri, ya saya siap. Karena penelitian itu repeatable, maka ia harus bisa disanggah, dibantah, dan diulangi oleh peneliti lain. Oleh karena itu, terima kasih kepada kepolisian, kami bisa membuktikan penelitian kami dan terbuka untuk umum. Oleh karena itu, kami siap untuk mempertanggungjawabkan apa yang menjadi penelitian kami. Kami siap sebenarnya dengan kami tuliskan di buku Jokowi's White Paper, kami siap untuk bedah buku di universitas-universitas sehingga ke depan ya para peneliti juga bisa berkontribusi dalam memperbaiki negaranya, bersuara sesuai dengan penelitiannya. Pertanyaan tadi dari penyidik belum tuntas berarti Bang? Belum tuh. Hari ini tambahannya 73. Oh, 73. Kalau yang kemarin kan 49. Total berarti sekarang jadi 122. Dan akan dilanjutkan Kamis. Akan dilanjutkan. Tadi kami tanyakan ya kurang lebih mungkin 20 sampai 30 pertanyaan lagi untuk 3 link yang tersisa. Jangan lupa 3 link lagi yang tersisa, video itu ataupun akun X itu. Pokoknya 3 lah. Saya kira sudah hal yang baik ya. Memang klien kami Rismon ini yang paling lama nih, karena dia bukan membedakan sama yang lain. Dia sangat detail. Dia mau, karena adalah peneliti. Jadi ciri khas peneliti itu nggak boleh tanggung-tanggung, nggak boleh lompat-lompat. Harus detail, dan harus mengungkapkan semua hal. Rekanku, kami dari penegak hukum ya, di acara apapun tidak ada kita langsung melangkah ke arah pertanyaan Anda. Kita ikutin aja prosedur demi prosedur, langkah demi langkah. Kami tidak pernah berkata dari bibir kami, klien kami ini akan menjadi apa-apa gitu. Sekarang tahap penyidikan, BAP penyidikan, saksi, statusnya masih saksi, kita ikutin proses selanjutnya. Jadi kami tidak mau melangkah ya, karena kadang-kadang ucapan kita itu menjadi hukum juga bagi kita. Kami tidak mau seperti itu. Ya, saya dengar juga dari beberapa informasi ya, baik di media-media manapun itu. Ya, tadi malam kebetulan itu adalah di arena saya, di salah satu stasiun TV. Lawan saya berbicara mengatakan bahwa nanti yang namanya ijazah asli dan yang sudah disita lah di sini akan ditunjukkan jika sudah naik jadi TSK. Saya bilang itu tidak ada rumus itu. Dan saya juga tidak menanyakan bahwa dia akan menunjukkan itu pada saat ini. Tapi perlu kita ingat, perkara ini atau masalah ini bukan ini loh. Mulai dari kasusnya Bang Tri sama Gus Dur, itu sudah berlalang buana di pengadilan, tidak pernah nongol itu yang disebut ijazah asli itu. Jadi kalau ada yang mengatakan nanti pada saat jadi tersangka, kami tidak mengingkari, tapi kalau itu dibual-bualkan lagi nanti tersangka kalau di pengadilan dan sebagainya itu, menurut kami itulah omong yang katakan omong kosong lah ya.
Dan kita tidak mau melangkah ke situ. Kalau jujur memang seperti yang dijelaskan oleh rekanku tadi Gafur, pasal 39 itu adalah pasal penyitaan bukti. Penyitaan barang bukti. Jika ada memang dengan etikat baik, penyidik sini juga harus memperlihatkan. Jangan nanti sudah ini. Jadi kelihatan sekarang siapa yang beretikat baik dalam penegakan ijazah palsu ini adalah klien kami menunjukkan diri setia terhadap proses yang ada. Itu jaminan. Jaminan bagi kami dari penasihat hukum, karena klien kami menunjukkan berkali-kali pun datang ke sini untuk berita acara, untuk melakukan apapun yang berhubungan dengan itu, mau.